Pernahkah kamu merasa seperti selalu dijaga meski hidupmu penuh salah dan jatuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua orang diselamatkan dengan tanda besar. Ada ruh-ruh tertentu yang dijaga dalam diam, dituntun tanpa disadari, dan ditarik kembali setiap kali hampir hilang arah. Jika setiap kali kamu tersesat, selalu ada rasa gelisah yang mengajak pulang. Jika maksiat tak pernah terasa benar-benar nyaman, jika hatimu mudah luluh oleh ayat dan doa, itu bukan kebetulan. Bisa jadi ruhmu berada dalam penjagaan wali-wali Allah. Penjagaan yang tidak membuatmu merasa suci, tapi membuatmu terus ingin kembali. Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kita bahas ini mungkin sedang terjadi pada dirimu. Bab 1. Isyarat halus yang tak semua orang sadari. Ada tanda-tanda yang tidak datang dengan suara keras, tidak pula dengan cahaya menyilaukan. Ia hadir seperti embun di waktu subuh, tenang, jernih, dan hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau diam sejenak. Ruh yang dijaga para wali Allah seringkali tidak diberi tanda luar biasa yang mengundang kekaguman manusia. Justru ia dititipi kepekaan yang lembut, rasa yang halus, dan kegelisahan batin yang aneh ketika berada jauh dari kebenaran. Ini bukan kebetulan. Ada penjagaan yang bekerja dalam senyap, seolah ada tangan tak terlihat yang selalu menarikmu kembali saat langkahmu terlalu jauh melenceng. Mungkin kau pernah bertanya dalam hati, mengapa setiap kali hampir tenggelam dalam kelalaian, selalu ada kejadian kecil yang menyadarkan. Bukan musibah besar, bukan pula teguran keras, melainkan rasa sesak di dada, gelisah tanpa sebab, atau keinginan mendadak untuk menyendiri dan merenung. Itulah salah satu isyarat awal. Ruh yang dijaga tidak dibiarkan nyaman terlalu lama dalam maksiat atau lupa. Ada benturan batin yang membuatnya tidak betah berada di jalan yang salah, seolah nurani selalu diberi alarm halus agar ia kembali. Ruh yang berada dalam penjagaan juga sering merasakan keterasingan di tengah keramaian dunia. Bukan karena membenci manusia, melainkan karena hatinya tidak sepenuhnya terpaut pada hiruk-pikuk yang fana. Ia bisa tertawa, bekerja, dan bergaul, namun ada ruang sunyi di dalam dirinya yang hanya ingin terhubung dengan Allah. Ruang itu tidak pernah benar-benar terisi oleh pujian, harta, atau pengakuan. Justru saat sendirian, ketika malam mulai menutup suara dunia, ruh itu merasa lebih hidup dan utuh. Ada pula tanda lain yang sering diabaikan. Kecenderungan untuk mencintai kebaikan tanpa alasan logis. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dihina, tetapi karena hati merasa ringan ketika berbuat baik. Bahkan saat tidak ada yang melihat, ada dorongan batin untuk tetap jujur, tetap lurus, dan tetap lembut pada sesama. Ini bukan semata hasil pendidikan atau kebiasaan. Ini adalah getaran ruhani yang dijaga, dibimbing agar tetap condong kepada cahaya meski dunia berkali-kali mengajaknya ke arah sebaliknya. Dan yang paling halus dari semuanya, ruh yang dijaga sering diuji dengan rasa rendah hati yang mendalam. Ia tidak mudah merasa suci, tidak pula tergesa menghakimi. Justru semakin ia belajar tentang agama, semakin ia merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Ia takut pada ria, khawatir pada kesombongan yang tersembunyi, dan lebih sibuk membenahi diri daripada menilai orang lain. Jika kau menemukan tanda-tanda ini dalam dirimu, jangan buru-buru berbangga. Diamlah, syukurilah, dan jaga rahasia ini. Sebab penjagaan wali-wali Allah bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk mengantarkan ruh perlahan-lahan pulang kepadanya. Bab 2. Kegelisahan yang mendidik, bukan merusak. Ada kegelisahan tertentu yang tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan. Ruh yang dijaga wali-wali Allah seringkali tidak diberi ketenangan palsu. Ia digerakkan oleh rasa gelisah yang mendidik, bukan oleh kecemasan yang mematikan harapan. Gelisah ini muncul bukan karena dunia terlalu berat, tetapi karena hati terlalu sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, melainkan tentang kembali dengan selamat kepada Allah. Maka kegelisahan itu menjadi kompas, bukan beban. Ketika orang lain merasa baik-baik saja dalam kelalaian, ruh yang dijaga justru merasa ada yang kurang. Ada kehampaan aneh saat ibadah dilakukan tanpa khusyuk,
Ada rasa bersalah yang halus ketika lisan berzikir, namun hati melayang. Bukan karena ia lebih suci, tetapi karena penjagaan itu membuatnya peka. Ia tidak dibiarkan terbiasa dengan ibadah yang kosong. Ada bisikan batin yang terus mengingatkan bahwa Allah layak disembah dengan kehadiran hati, bukan sekadar gerakan tubuh. Seringkali kegelisahan ini datang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sunyi. Untuk apa aku hidup? Kemana arah langkahku? Apa yang sedang Allah kehendaki dariku saat ini? Pertanyaan ini tidak selalu terjawab cepat, namun justru itulah fungsinya. Ia memaksa ruh untuk berjalan lebih dalam, menembus lapisan niat, menyingkap tujuan-tujuan tersembunyi yang selama ini bercampur antara ikhlas dan ambisi duniawi. Ruh yang dijaga tidak dibiarkan puas dengan jawaban dangkal. Ada saat-saat ketika dunia terasa berat tanpa sebab yang jelas. Bukan karena masalah besar, melainkan karena hati sedang dipanggil untuk naik tingkat. Penjagaan wali-wali Allah sering bekerja dengan cara ini, membuatmu tidak betah berada di level yang sama. Apa yang dulu terasa cukup, kini terasa hambar. Apa yang dulu memuaskan, kini terasa kosong. Ini bukan tanda kehilangan nikmat, melainkan tanda ruh sedang diajak untuk mencari makna yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih abadi. Jika kegelisahan ini kau rasakan, jangan buru-buru melawannya dengan pelarian. Jangan ditutup dengan hiruk-pikuk dunia atau kesenangan sesaat. Duduklah bersamanya, dengarkan apa yang ingin disampaikan. Dalam diam dan kesabaran, kegelisahan itu akan berubah menjadi cahaya penunjuk arah. Dan disitulah, tanpa kau sadari, penjagaan para wali Allah bekerja, bukan dengan menghilangkan luka, tetapi dengan mengajarkan ruh bagaimana berjalan menuju Allah melalui luka itu sendiri. Bab 3. Dipertemukan dengan cahaya pada waktu yang tak disangka. Penjagaan ruh seringkali bekerja melalui pertemuan-pertemuan yang tampak biasa, namun sesungguhnya syarat makna. Ruh yang dijaga wali-wali Allah tidak selalu diarahkan melalui mimpi-mimpi besar atau peristiwa luar biasa. Justru ia sering dipertemukan dengan kalimat sederhana, nasihat singkat, atau sosok yang kehadirannya menenangkan tanpa banyak bicara. Pertemuan itu terasa seperti jeda di tengah perjalanan panjang, seolah Allah sedang berkata bahwa engkau tidak sendirian dan langkahmu masih berada dalam lingkaran perhatiannya. Ada kalanya engkau mendengar satu ayat, satu hadis, atau satu nasihat yang seakan berbicara langsung ke relung hatimu. Bukan karena baru pertama kali mendengarnya, tetapi karena saat itu ruhmu sedang siap menerimanya. Kalimat yang sama, jika didengar orang lain, mungkin berlalu tanpa bekas. Namun bagimu, ia menancap, mengguncang, bahkan mengubah arah pandang. Inilah tanda bahwa penjagaan itu hadir melalui ilmu yang dihidupkan, bukan sekadar informasi yang dihafalkan. Ruh yang dijaga juga sering dipertemukan dengan orang-orang yang tidak banyak mengklaim diri, tetapi membawa ketenangan. Mereka tidak sibuk menonjolkan keilmuan, tidak pula berlomba menunjukkan kedalaman spiritual. Namun ada sesuatu dari kehadiran mereka yang membuat hati ingin menjadi lebih baik. Tanpa disadari, engkau belajar dari adab mereka, dari diam mereka, dari cara mereka memandang dunia. Inilah salah satu cara wali-wali Allah menjaga ruh melalui teladan yang tidak berisik. Terkadang pertemuan itu terjadi justru di saat engkau berada di titik terendah, saat hati lelah, iman menipis, dan doa terasa hampa. Di momen seperti itulah, Allah mempertemukanmu dengan cahaya kecil yang cukup untuk membuatmu bertahan. Bukan untuk langsung menyembuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa harapan belum dicabut. Penjagaan itu tidak selalu mengangkatmu sekaligus, namun memastikan engkau tidak jatuh terlalu dalam. Jika kau menengok ke belakang dengan jujur, mungkin kau akan menyadari bahwa tidak semua pertemuan dalam hidupmu adalah kebetulan. Ada yang datang tepat sebelum engkau menyerah, ada yang hadir saat engkau hampir berpaling. Itulah jejak penjagaan yang sering luput disadari. Maka belajarlah menghormati setiap pertemuan, sekecil apapun, sebab bisa jadi di sanalah tangan halus wali-wali Allah sedang menuntun ruhmu agar tetap berada di jalan pulang. Bab 4. Ditahan dari kejatuhan yang seharusnya terjadi. Ada kejadian-kejadian dalam hidup yang jika direnungkan kembali, terasa seperti keajaiban sunyi. Bukan karena sesuatu yang luar biasa terjadi,
tetapi justru karena sesuatu yang buruk tidak sampai menimpamu. Ruh yang dijaga wali-wali Allah seringkali mengalami penahanan semacam ini. Langkah hampir tergelincir, keputusan hampir salah arah, namun entah bagaimana keadaan berbalik pada detik terakhir. Bukan karena kecerdikanmu, bukan pula karena kekuatanmu, melainkan karena ada penjagaan yang tidak mengizinkan kejatuhan itu terjadi. Seringkali penahanan ini terasa seperti kegagalan kecil. Rencana yang tidak berjalan, keinginan yang terhalang, atau peluang yang tiba-tiba tertutup. Pada saat itu hati mungkin merasa kecewa, bahkan mempertanyakan keadilan takdir. Namun seiring waktu tabir mulai terbuka. Engkau menyadari bahwa jika rencana itu berhasil, justru akan membawamu pada luka yang lebih dalam atau jalan yang menjauhkan dari Allah. Penjagaan ruh terkadang datang dalam bentuk penolakan, bukan pemberian. Ruh yang dijaga juga sering merasakan dorongan batin untuk mengurungkan niat yang keliru. Tanpa alasan yang jelas, hati menjadi berat untuk melangkah, lisan tercekat untuk mengucap, dan tubuh enggan bergerak menuju sesuatu yang sebenarnya diinginkan nafsu. Inilah benteng halus yang dibangun agar ruh tidak terjerumus terlalu jauh. Penjagaan ini tidak mematikan keinginan, tetapi melemahkannya sebelum berubah menjadi dosa yang membekas. Ada pula saat-saat di mana kesalahan telah hampir terjadi, namun dampaknya tidak sebesar yang seharusnya. Kesalahan itu menjadi pelajaran, bukan kehancuran. Ini bukan berarti ruh tersebut kebal dari dosa, melainkan karena Allah membatasi akibatnya. Seolah ada pagar tak terlihat yang memastikan jatuhnya tidak sampai mematahkan. Disitulah wali-wali Allah menjalankan amanah penjagaan, bukan dengan menghilangkan ujian, tetapi dengan mengatur kadar beratnya. Jika kau merenungi hidupmu dengan jujur, mungkin kau akan menemukan banyak momen di mana seharusnya segalanya menjadi lebih buruk, namun ternyata tidak. Jangan anggap itu sekadar keberuntungan. Diamlah sejenak, rasakan syukur yang dalam. Sebab bisa jadi, di balik semua penahanan itu, ada doa para kekasih Allah yang tidak pernah kau dengar namanya. Namun menjaga ruhmu agar tetap punya kesempatan untuk kembali, belajar dan bertumbuh di jalannya. Bab 5. Hati yang mudah luluh oleh ayat dan doa. Salah satu tanda paling halus dari ruh yang dijaga adalah hati yang mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah dan doa-doa yang jujur. Bukan berarti selalu menangis atau terhanyut dalam emosi, melainkan ada getaran yang sulit dijelaskan ketika firman-Nya dibacakan. Ayat yang sama, yang mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang, mampu membuat hatimu terdiam lama. Seolah ada pesan rahasia yang ditujukan khusus untukmu, mengingatkan bahwa Allah mengenalmu lebih dalam daripada yang kau kira. Ruh yang dijaga tidak selalu kuat secara emosi, namun ia jujur dalam kelemahan. Ketika mendengar doa, terutama doa-doa yang lahir dari ketulusan, hatinya seperti terbuka. Ada rasa ingin berserah, rasa ingin melepaskan beban yang selama ini dipikul sendirian. Inilah tanda bahwa penjagaan itu bekerja melalui pelunakan hati. Hati yang keras sulit diarahkan, namun hati yang mudah luluh akan lebih cepat kembali. Seringkali air mata hadir bukan karena kesedihan dunia, tetapi karena kesadaran akan jarak dengan Allah. Bukan takut akan neraka semata, bukan pula berharap surga dengan tergesa, melainkan rasa rindu yang tidak tahu harus disampaikan bagaimana. Ruh yang dijaga diperkenalkan pada rindu semacam ini. Rindu yang tidak berisik, namun mengakar dalam. Ada keinginan aneh untuk memperbaiki niat, meski tidak ada yang menuntut. Ada dorongan untuk memohon ampun, bahkan ketika dosa tidak tampak besar. Ini bukan was-was yang melemahkan, melainkan kesadaran yang menyehatkan. Penjagaan wali-wali Allah sering menjelma dalam bentuk kepekaan nurani, agar ruh tidak terbiasa merasa aman dari kesalahan. Jika hatimu sering bergerak oleh ayat dan doa, jagalah itu dengan rendah hati. Jangan merasa istimewa, jangan pula menceritakannya sembarangan. Cukup rawat dalam diam, perbanyak syukur, dan teruslah mendekat. Ia bukan tanda akhir perjalanan, melainkan tanda bahwa ruhmu masih dijaga agar tetap hidup, lembut, dan siap dibentuk oleh cahaya ilahi. Bab 6. Ditarik kembali setelah terlalu jauh melangkah. Ada fase dalam hidup ketika seseorang merasa telah melangkah terlalu jauh. Jauh dari doa, jauh dari kesadaran,
jauh dari rasa takut kepada Allah. Namun pada ruh yang dijaga wali-wali Allah, jarak itu tidak dibiarkan menjadi permanen. Selalu ada momen penarikan halus, seperti tali tak terlihat yang menegangkan dada dan membuat hati tidak tenang. Penarikan ini tidak selalu lembut, kadang terasa menyakitkan, namun ia menyelamatkan. Ketika ruh yang dijaga mencoba berbaur sepenuhnya dengan dunia, ia justru merasakan kelelahan yang tidak wajar. Kesenangan terasa cepat hambar, tawa terasa kosong, dan pencapaian tidak memberikan ketentraman yang dijanjikan. Ini bukan karena dunia salah, melainkan karena hatimu tidak diciptakan untuk berhenti di sana. Penjagaan itu bekerja dengan cara membuatmu sadar bahwa rumahmu bukan di keramaian fana, tetapi di kedekatan dengan Allah. Seringkali penarikan ini terjadi melalui peristiwa yang mengguncang. Bukan selalu musibah besar, tetapi cukup untuk membuatmu berhenti. Kehilangan kecil, kekecewaan, atau kegagalan yang memukul ego. Di saat itulah tabir keangkuhan robek dan ruh kembali melihat betapa rapuhnya dirinya. Penjagaan wali-wali Allah tidak memanjakan ego, tetapi mematahkan keakuan agar ruh bisa kembali tunduk. Ada juga penarikan yang datang dalam bentuk rasa malu kepada Allah. Malu yang tidak menghancurkan, tetapi menyadarkan. Malu karena telah menikmati nikmatnya sambil melupakannya. Rasa ini membuat doa menjadi lebih jujur, sujud menjadi lebih dalam, dan taubat menjadi lebih tulus. Ruh yang dijaga tidak dibiarkan berdamai dengan dosa, meski ia sempat jatuh ke dalamnya. Jika kau pernah merasakan ditarik kembali setelah jauh melangkah, jangan sesali lukanya berlebihan. Lukalah yang membuktikan bahwa engkau masih dicari, bahwa meski kau menjauh, Allah belum melepaskan. Disitulah letak penjagaan paling lembut, sekaligus paling tegas. Sebuah isyarat bahwa ruhmu masih berada dalam lingkaran kasih sayang yang ingin mengantarkanmu pulang, bukan membiarkanmu tersesat selamanya. Bab 7. Rasa takut yang menjaga, bukan melumpuhkan. Ada rasa takut yang tidak membuat lari, justru membuat hati semakin mendekat. Ruh yang dijaga wali-wali Allah sering dianugerahi rasa takut semacam ini. Bukan takut yang membuat putus asa, bukan pula ketakutan yang menekan jiwa, melainkan rasa gentar yang menjaga langkah agar tetap berhati-hati. Ia takut menyakiti hati Allah, takut meremehkan amanah, takut lalai saat diberi waktu panjang untuk memperbaiki diri. Takut ini adalah penjaga, bukan penjara. Ketika rasa takut itu hadir, ia tidak mematikan harapan. Justru ia berjalan berdampingan dengan raja, harap yang lembut namun kuat. Ruh yang dijaga tahu bahwa Allah Maha Pengampun, tetapi ia juga sadar bahwa pengampunan tidak boleh dipermainkan. Maka ia menjaga adab dalam berharap. Ia berdoa dengan rendah, memohon dengan hati yang sadar, bukan dengan tuntutan. Disinilah keseimbangan batin terbentuk, antara takut yang menundukkan dan harap yang menghidupkan. Rasa takut ini juga membuat ruh tidak gegabah dalam berbicara tentang agama. Ia berhati-hati menyampaikan ilmu, takut menyesatkan tanpa sadar. Ia menimbang kata-kata bukan karena kurang yakin, tetapi karena sadar bahwa kebenaran adalah amanah berat. Penjagaan wali-wali Allah sering terlihat dari sikap ini. Tidak tergesa menghakimi, tidak mudah merasa paling benar, dan tidak ringan memvonis keadaan batin orang lain. Ada keengganan halus untuk menonjolkan amal. Bukan karena tidak beramal, tetapi karena takut tercampur ria. Ruh yang dijaga lebih nyaman jika kebaikannya diketahui Allah saja. Jikapun terlihat manusia, ia berusaha menjaga niat agar tetap lurus. Rasa takut kehilangan keikhlasan ini bukan kelemahan, melainkan kematangan ruhani yang lahir dari penjagaan panjang. Jika rasa takut semacam ini hidup dalam hatimu, rawatlah dengan ilmu dan doa. Jangan memadamkannya, namun jangan pula membiarkannya tumbuh liar. Biarkan ia menjadi lentera yang menerangi jalan, bukan api yang membakar harapan. Sebab rasa takut yang menjaga adalah tanda bahwa ruhmu masih berada dalam asuhan ilahi. Dijaga agar tetap sadar, tetap rendah, dan tetap berjalan menuju Allah dengan selamat. Bab 8. Diberi kekuatan untuk bertahan dalam kesunyian. Ada masa ketika ruh harus berjalan sendirian, meski dikelilingi banyak manusia.
Ruh yang dijaga wali-wali Allah sering diuji dengan kesunyian semacam ini. Bukan karena ia ditinggalkan, tetapi karena ia sedang dilatih untuk tidak menggantungkan kekuatan pada selain Allah. Kesunyian ini terasa berat di awal, namun perlahan ia membentuk keteguhan yang tidak bergantung pada tepuk tangan atau pengakuan siapapun. Dalam kesunyian itu, ruh belajar mendengar suara hatinya sendiri. Ia mulai membedakan mana dorongan yang lahir dari nafsu, mana panggilan yang datang dari cahaya. Tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang memuji, namun justru disitulah kejujuran niat diuji. Ruh yang dijaga tidak diberi jalan yang selalu ramai. Ia diberi ruang sunyi agar bisa tumbuh tanpa bising, menguat tanpa sorak. Ada rasa lelah yang tidak bisa dibagi kepada siapapun. Masalah yang tidak pantas diceritakan, beban yang harus ditanggung sendirian. Namun anehnya, di tengah keterbatasan itu, selalu ada kekuatan untuk bertahan. Bukan kekuatan yang membuat bangga, melainkan daya tahan yang membuatmu tetap berdiri meski ingin menyerah. Inilah salah satu bentuk penjagaan paling nyata. Allah memberi cukup tenaga agar ruh tidak runtuh, meski tidak diberi kemudahan instan. Ruh yang dijaga sering dipaksa bersahabat dengan sepi. Ia menemukan bahwa tidak semua luka perlu dijelaskan, dan tidak semua proses perlu disaksikan. Dalam sepi, doa menjadi lebih jujur. Tidak ada kalimat indah, tidak ada susunan yang rapi, hanya keluh yang tulus dan harap yang sederhana. Di sanalah hubungan dengan Allah menjadi lebih personal, lebih dalam, dan lebih nyata. Jika kau merasa kuat dalam kesunyian, jangan merasa aneh. Jangan pula merasa paling tabah. Itu bukan karena dirimu hebat, tetapi karena ruhmu sedang dijaga agar tidak menggantungkan hidup pada selainnya. Kesunyian itu bukan hukuman, melainkan ruang pembentukan. Dan di sanalah, tanpa banyak yang tahu, ruhmu ditempa agar mampu berjalan terus, bahkan ketika tidak ada siapapun yang menemani selain Allah. Bab 9. Dibukakan pemahaman. Tanpa merasa paling mengerti. Ada jenis pemahaman yang datang tanpa membuat seseorang merasa tinggi. Ruh yang dijaga wali-wali Allah sering diberi pengertian yang dalam, namun tidak disertai dorongan untuk merasa paling tahu. Ia memahami sesuatu, tetapi sekaligus sadar betapa luasnya lautan ilmu Allah. Semakin ia mengerti, semakin ia merasa perlu menundukkan kepala. Inilah ciri penjagaan yang halus, ilmu yang melembutkan, bukan membesarkan ego. Pemahaman ini sering hadir di saat-saat sederhana. Ketika membaca ayat yang sama untuk kesekian kali, tiba-tiba maknanya terasa berbeda. Bukan karena tafsir baru, tetapi karena hati yang berubah. Ruh yang dijaga mengalami pencerahan batin yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tahu sesuatu bergeser dalam dirinya, namun ia tidak tergesa mengumumkannya. Ia memilih menyimpannya sebagai amanah. Ada kejernihan dalam memandang hidup. Masalah tidak selalu dianggap sebagai musuh, dan kesenangan tidak langsung dipeluk sebagai tujuan. Ruh yang dijaga mulai melihat segala sesuatu sebagai alat pendidikan dari Allah. Ia belajar membaca isyarat, bukan hanya peristiwa. Ini bukan kemampuan mistis, melainkan ketenangan batin yang membuat hati tidak reaktif. Ia tidak mudah terseret emosi, karena ada pemahaman bahwa semua bergerak dalam izinnya. Pemahaman yang dibukakan juga membuat ruh lebih pemaaf. Ia mengerti bahwa manusia bergerak sesuai kadar kesadarannya. Ia tidak mudah tersinggung, tidak cepat membalas, karena tahu bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Penjagaan wali-wali Allah sering tampak dalam kelapangan dada semacam ini, lapang yang lahir dari pengertian, bukan dari kelelahan. Jika kau merasa semakin memahami hidup, namun sekaligus merasa semakin kecil, jangan takut. Itu tanda yang baik. Jangan jadikan pemahaman sebagai identitas, jangan pula sebagai senjata untuk menilai. Biarkan ia menjadi penuntun yang senyap. Sebab ruh yang dijaga bukan ditugaskan untuk menguasai, melainkan untuk mengabdi. Dan pemahaman sejati selalu berakhir pada satu tempat, kerendahan hati di hadapan Allah. Bab 10. Ditenangkan tanpa banyak alasan. Pada akhirnya ada ketenangan yang tidak lahir dari jawaban. Ruh yang dijaga wali-wali Allah sering sampai pada fase ini. Tenang bukan karena semua masalah selesai, bukan karena hidup menjadi mudah,
melainkan karena hati telah belajar berserah. Ketenangan ini datang perlahan, seperti senja yang turun tanpa suara. Ia tidak menghapus luka, tetapi membuat luka itu tidak lagi menguasai jiwa. Inilah tanda penjagaan yang matang, ketika ruh tidak lagi gelisah berlebihan oleh apa yang tidak bisa dikendalikan. Ruh yang ditenangkan dengan cara ini tidak selalu tersenyum, tidak pula selalu kuat di mata manusia. Namun di dalamnya ada penerimaan yang dalam. Ia tahu bahwa tidak semua doa harus dijawab sesuai keinginan, dan tidak semua penantian harus segera berakhir. Ia belajar mempercayakan hasil kepada Allah, tanpa kehilangan kesungguhan dalam berikhtiar. Penjagaan wali-wali Allah menumbuhkan sikap ini, usaha yang jujur dan pasrah yang dewasa. Ada rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ketika diberi, ia bersyukur tanpa mabuk. Ketika diambil, ia bersabar tanpa meratap berlebihan. Bukan karena tidak merasa sakit, tetapi karena ia tahu kepada siapa rasa itu harus dikembalikan. Ruh yang dijaga menemukan tempat bersandar yang tidak runtuh meski dunia berubah. Itulah ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, hanya bisa dititipkan. Ketenangan ini juga membuat pandangan terhadap kematian berubah. Bukan menjadi sesuatu yang ditakuti secara gelap, tetapi sebagai pertemuan yang dipersiapkan dengan penuh adab. Ruh yang dijaga tidak merasa suci, namun ia berharap wafat dalam keadaan dikenal oleh Allah sebagai hamba yang terus berusaha kembali. Harapan ini tidak berisik, tidak pula diumbar. Ia disimpan dalam doa-doa sunyi yang hanya diketahui oleh langit. Jika kau merasakan ketenangan semacam ini, jangan kau cari pembenarannya. Jangan pula kau banggakan. Cukup jaga dengan syukur dan istiqamah. Sebab ketenangan tanpa banyak alasan adalah tanda bahwa ruhmu telah belajar percaya. Dan percaya adalah puncak dari penjagaan. Ketika wali-wali Allah tidak lagi menarikmu dengan keras, karena hatimu sudah rela berjalan sendiri menujunya. Jika hatimu merasa terus dipanggil untuk kembali, meski berkali-kali jatuh, jangan abaikan itu. Bisa jadi, itulah cara Allah menjagamu melalui tangan-tangan yang tak terlihat. Jaga kerendahan hatimu, perbanyak istighfar, dan teruslah melangkah pulang. Karena ruh yang dijaga tidak pernah dibiarkan tersesat terlalu jauh.